lembur, pria itu kemudian pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, pria tersebut mengalami kecelakaan tertabrak John Cena. Singkat cerita, setelah kematiannya, pria tersebut bereinkarnasi di isekai dengan dirawat oleh seorang kakek merah di umurnya yang ke-10. Dia bereinkarnasi menjadi seorang bocil bernama Shin Wolford. Meskipun masih bocah kecil bau matahari yang suka nongki di Citayam, Shin merupakan seorang anak jenius dalam menggunakan sihir. Ia dirawat oleh seorang kakek bernama Merlin Wolford. 10 tahun yang lalu, Merlin memungut Shin di sebuah kereta yang diserang iblis. Ada juga seorang nenek yang merupakan sahabat Merlin bernama Melinda Bowen. Shin mempelajari sihir dari Merlin yang merupakan seorang penyihir terkuat. Merlin merasa heran dengan Shin yang selalu cepat dalam mempelajari sihir yang ia ajarkan. Bahkan, Shin juga berhasil mengalahkan iblis di usianya yang masih bocil. Hal itu membuat Merlin sedikit terkejut yang melihatnya. Tidak hanya ilmu sihir, Shin juga mempelajari peningkatan fisik dari seorang pria bernama Michael. Singkatnya, Shin sekarang sudah menginjak usia remaja. Di usia yang ke-15 tahunnya, Merlin merayakan ulang tahun Shin dengan mengajak beberapa orang untuk mengaliwat di rumahnya. Shin yang tidak pernah keluar hutan seumur hidupnya, sangat ingin sekali menjelajahi kota terdekat. Karena hal itu, salah seorang pria bernama Desem von Ershid menyarankan Shin untuk masuk ke Akademi Sihir. Dengan begitu, Shin akan mendapat banyak teman di sana. Desem kemudian membuka identitas yang sebenarnya bahwa ia merupakan seorang raja dari kerajaan Ershid. Shin yang mengetahui hal itu pun merasa terkejut mendengarnya, karena sebelumnya Desem selalu menganggap Shin sebagai keponakannya sendiri. Sementara Merlin tidak mengatakan apapun tentang Desem alter ego ini. Ada juga dua pengawalnya, yaitu Chris dan juga Zig, yang merupakan ahli pedang dan ahli sihir. Sementara Michael, guru pedang Shin, ternyata dulunya adalah seorang komandan pasukan kerajaan. Lagi-lagi Shin dibuat terkejut karena sebelumnya ia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Bahkan Shin yang selalu dirawat oleh Merlin dan Melinda tidak mengetahui latar belakang mereka. Desem pun kemudian menceritakan bahwa di masa lalu kerajaan pernah diserang oleh manusia iblis. Pada saat itu, Desem yang masih remaja sangat terpojok dengan huru hara yang terjadi di ibu kota. Hingga akhirnya datang dua orang pemuda yang tidak lain adalah Merlin dan juga Melinda. Mereka berdua membantai para iblis dan menjadi pahlawan bagi kerajaan. Setelah perbincangan yang membongkar identitas orang-orang terdekat Shin, mereka pun mulai OTW menuju ibu kota untuk pendaftaran Shin ke akademi. Setibanya di kota, kedatangan Merlin dan Melinda membuat para warga kota merasa terkejut karena sudah lama sang pahlawan tidak berkunjung ke sana. Mereka pun akhirnya tiba di rumah Merlin semasa hidupnya di wilayah kerajaan. Rumah tersebut merupakan pemberian kerajaan atas jasanya. Shin yang merasa penasaran dengan wilayah kerajaan mulai berkeliling untuk jalan jajanan Indian Street Food. Di suatu tempat, Shin melihat sekelompok begal sedang mengganggu dua orang wanita. Ia pun kemudian menghampiri mereka dan mencoba bernegosiasi untuk tidak mengganggu wanita tersebut. Namun pemberontak itu nampaknya sangat keras kepala, hingga akhirnya Shin pun membantai mereka semua. Setelah diselamatkan, dua orang perempuan yang bernama Maria dan Cecily tersebut kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah dekat dengan kakek merah. Mereka bertiga nongki di sebuah warung tua pinggir jalan sambil berbincang-bincang mengenai pendaftaran masuk ke akademi, karena Maria dan juga Cecily akan masuk ke akademi yang sama dengan Shin. Dan di keesokannya, ini merupakan hari pertama untuk Shin masuk di akademi. Ketika sedang mencari ruangan, ia dihampiri oleh seorang murid tolol. Murid tolol bernama Kurt von Reitsberg dengan panggilnya Kurt mencari masalah kepada Shin dan juga membawa nama keluarganya yang mentang-mentang keturunan bangsawan. Hingga tak lama kemudian datang seorang murid bernama August von Erlsied yang merupakan anak dari sang raja Desem. Kedatangannya untuk memisahkan mereka berdua dan juga memberikan sedikit bacotan kepada Kurt yang sudah tengil. Setelah itu mereka berdua pun
pengenalan yang nantinya akan menjadi teman dekat. Singkatnya di ujian masuk akademi, Shin yang mengikuti ujian merasa cringe setelah mendengar hafalan sihir dari para murid. Karena bagi dirinya, untuk membuat sihir tidak memerlukan hafalan. Yang penting kekuatan imajinasi atau halu. Ketika giliran Shin tiba, para murid sekaligus pengawas ujian dibuat kaget dengan kehebatan sihir Shin. Berkat kemampuannya yang sangat luar biasa itu, Shin menjadi murid dengan peringkat pertama terbaik di akademi. Di rumahnya, Shin mencoba untuk mengganti efek sihir pada seragam sekolahnya. Ia memasukkan sihir anti kotor, penyembuhan otomatis, dan juga pertahanan. Dan ternyata eksperimennya tersebut berhasil. Keesokan harinya di sekolah, Maria memberitahu Shin bahwa ada